Eva itu sudah begitu hancur di mata Tuhan. Tuhan begitu murka kepada mereka dan berkata pada Adam, Adam, dengan peluhmu kamu akan menggali tanah untuk bisa memberi makan kepada istri dan anakmu. Saudara, tidak ada yang namanya gratis sekarang. Tidak ada yang namanya anugerah. Tidak ada namanya belas kasih Allah kepada mereka. Sudah tidak ada. Semuanya mendadak sontak dibalik 180 derajat menjadi kejam buat Adam dan Hawa. Dan kepada wanita yang pertama Tuhan berfirman, dan kau Hawa, kau akan menyabung nyawa untuk melahirkan anakmu. Dan keturunanmu akan menginjak keturunan ular yang menggeleot di pundakmu dan di lehermu. Yang kau ciumi itu tadi. Keturunannya dia akan mematok tumit keturunanmu. Tetapi keturunanmu akan menginjak kepalanya. Ada keluar satu nubuatan besar sekali. Karena Tuhan sudah kecewa. Sehingga dalam seketika dia membuat satu rencana drama. Dari zaman Kejadian sampai zaman kitab Wahyu. Yang dia ringkas dengan kata, keturunanmu Hawa, yaitu Yesus, akan menginjak kepala ular yang menjadi keturunan ular yang menggeleot di lehermu itu. Mereka akan berantem. Mereka akan mati-matian berperang. Tetapi memang keturunanmu yang menang. Dan itu mencakup ratusan atau ribuan tahun akan terjadi pada umat manusia. Saudara yang kekasih, itu sebab apa yang baru kita baca memberitahu kepada saya dan saudara bahwa ada yang dilarang. Yang dilarang cuma satu. Katakan, yang dilarang cuma satu. Yang diizinkan banyak sekali. Saudara, jadi dari sini kita melihat kita tidak bisa mengambil keputusan, Tuhan engkau jahat. Kenapa engkau tetap menyisihkan? Why did you keep that one, only one? Beside so many things, so many fruits. And you just exception just one fruit. Why? Give it all to us. Berikan semua aja. Tanggung, kau cuma jaga satu ini saja. Seringkali saudara, kita ini sudah dikasih banyak, masih kurang terima. Itulah dosa kerakusan. Yang membuat saya dan saudara dibuang dari hadirat Allah. Menangis air mata. Tubuh mereka mulai mengering darahnya. Karena mereka menutupnya dengan semak belukar, kata Alkitab. Itu bukan cuma daun-daun yang lembut, saudara. Semak belukar adalah daun dengan duri-duri. Mereka enggak peduli. Pokoknya ketutup deh. Kalau bisa kita mengelabui Tuhan. Supaya Tuhan tidak melihat kita. Cuma melihat tumbuh-tumbuhan daun semua di mana ya Adam dan Hawa ya? Di mana ya? Kita yang mencoba mengelabui Tuhan. Saudara. Itu sebab kegagalan tidak disebabkan oleh orang lain. Orang tua kita barangkali. Anak kita atau suami atau istri kita. Kegagalan tidak disebabkan karena orang yang memusuhi kita atau musuh dalam selimut. Seringkali tidak. Kegagalan dan hukuman Allah. Karena kita sendiri pribadi. Sehingga apa yang diinginkan oleh Hawa. Saudara. Itu benar-benar menjadi sesuatu yang mengerikan. Beda kosok baline 180 derajat. Sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Hawa dan apa yang dibisikkan oleh ular tersebut. Semua katakan dengan suara yang keras, dengan suara yang tegas, dengan suara yang agak marah sedikit, bilang dasar setan. Ya, tapi jangan bilang dasar setan itu kan ini orang ya. Jadi dasar setan itu
dasar Satan, dasar iblis. Jadi begitu saudara tahu, wah aku ini sedang mau diperdaya. Engkau langsung, dasar setan, aku perintahkan engkau, aku tengking engkau dalam nama Yesus, keluar dari hidupku. Amin. Saudara harus membuat satu keputusan. Karena dibolak-balik, dianalisa, diputerin, dilihat, tidak ada bagusnya. Semuanya cilaka semata-mata. Saudara, itu sebab dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita akan buka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ketiga para kekasih. Ayat yang keempat, 5 dan 6b, mari kita akan baca. Kejadian pasal 3 ayat 4, 5 dan 6b. Ya. Lalu ia mengambil itu 6b ya. Kita akan baca. 1, 2. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6b. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Saudara yang kekasih, lihat. Dasar Satan, Satan adalah kepala setan. Saudara, dalam kitab Wahyu dikatakan Satan dikembalikan pada aslinya oleh Tuhan. Ini loh Satan, kepala setan. Begitu lihai dan pintar sekali. Coba, faktanya Tuhan yang benar, yang Tuhan sudah firmankan, bisa diputar sama Satan, sama ular. Menjadi begitu manis kebohongannya. Nah, setelah Tuhan datang, dalam angin sepoi-sepoi, entah kemana itu ular, entah kemana. Dia sudah kabur menyelamatkan diri. Tapi setelah Tuhan memberi hukuman kepada Adam, memberi hukuman kepada Hawa, Eva, Tuhan berkata kepada ular, ular, di mana engkau berada? Engkau akan menyulur dengan perutmu untuk berjalan. Tuhan mempreteli semua kaki dan tangannya. Saudara, intelijensianya, Tuhan mempreteli semuanya. Dan engkau akan menyulur dengan perutmu untuk berjalan. Dan keturunan dari perempuan ini akan meremukkan keturunanmu nanti. Saudara, siapa keturunan ular? Adalah anti-Kristus. Katakan anti-Kristus. Musuh Kristus. Saudara, keturunan ular akan diremukkan oleh keturunan Hawa. Dan keturunan Hawa adalah, katakan, Yesus Kristus. Begitu Tuhan Allah, Sang Khalik Pencipta menyadari bahwa dua manusia ini jatuh dalam dosa. Saudara bisa bayangkan, saya mengaguminya sampai saya tidak bisa kepikiran. Saya tidak kuat memikirkan lagi. Begitu dia melihat faktanya Adam dan Hawa bersembunyi di semak-semak. Saudara, dan mereka sudah keluar dari jalur rencana Allah. Dalam waktu sekian detik, dia sudah membuat kata-kata firman. Keturunanmu yang akan menyelamatkan engkau. Coba. Adakah intelektualitas, kepintaran yang seperti Allah? Heran. Saya membaca dan saya mengagumi. Tuhan, kalau engkau beri sedikit saja, setetes embun yang kecil yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang, kepintaranmu kepada hamba, itu sudah luar biasa sekali. Karena engkau begitu melihat situasi gagal dari umat manusia, mahkota segala ciptaanmu Tuhan. Begitu gagal, begitu engkau membuat juru selamat. Begitu engkau membuat rencana hadirnya juru selamat. Saudara, dan juru selamat itu harus melalui keturunan Hawa yang sudah terkutuk. Saudara yang kekasih, coba. Itu sebab kalau saudara
mengerti akan firman. Tidak usah banyak, saya ngerti sedikit aja. Udah cukup. Itu membuat saya sangat reverence, sangat menghormati Allah. If I just have a very little and a few truth of the word of God, then I am more than everything. And it is more than enough for me to make so many miracles, many wondrous things in my life. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau saudara mempunyai sedikit kepintaran dari firman, sedikit aja, kita nggak mungkin bisa dapat banyak. Nggak muat, nggak kuat kita punya otak. Saudara mempunyai sedikit saja, saudara engkau bisa tahu ini adalah kebohongan yang manis dari iblis. Aku harus menengking dan mengusirnya. Semua katakan dengan keras dan amarah, dasar setan. Saudara, jadi kalau saudara tahu, tempatkan itu makhluk menjadi musuhmu. Kalau engkau sudah tahu bahwa siapakah musuhmu, siapa yang engkau harus menggelayoti, engkau harus ngawuloh. Kalau engkau tahu siapa itu, yaitu Allah Bapamu yang di sorga, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Engkau mau pakai sebagai tempat di mana engkau boleh hidup dan engkau berteduh dan engkau merasa happy dan aman, maka engkau akan selalu berkemenangan. Tidak ada lagi. Semua katakan tidak ada lagi tipu daya iblis yang menghancurkan saya. Amin. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sedikit saja dari hikmat-Mu Kau beri kepada kami. Sudah lebih dari cukup untuk kami boleh hidup berkemenangan seumur hidup kami dan anak keturunan kami. Dan kiranya Engkau berkenan dalam setiap apa yang kami mohon. Berfirmanlah lebih lanjut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.